Hai, perkenalkan nama aku Bima Anugrah. Pada video kali ini mungkin sedikit berbeda dengan apa yang sebelumnya biasa aku upload di YouTube channel aku, yaitu tentang biasa main PES atau unboxing, review barang gitu ya, yang berhubungan dengan teknologi. Atau dulu pas SMA aku suka bahas soal kimia, pembahasan gitu ya. Tapi pada video kali ini, karena puji Tuhan aku udah kuliah di sebuah seminari teologi ya, atau sekolah teologi untuk jadi hamba Tuhan. Pada video kali ini aku ingin membagikan mungkin beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab berkenaan dengan sekolah teologi. Ya mungkin teman-teman lagi bergumul untuk menjadi hamba Tuhan dan ingin masuk sekolah teologi. Dan ada beberapa pertanyaan mungkin masih dibingungkan. Nah, aku akan coba menjawab di video kali ini. Sebenarnya sudah pernah aku tulis di blog, jadi ada versi tulisannya. Tapi pada video kali ini akan lebih lebih dalam gitu mungkin ulasannya. Tulisannya nanti aku akan berikan di link ya, ada linknya nanti aku akan kasih. Dan sekarang kita akan bahas yang part 1 ini. Untuk tulisan yang pertama kita akan bahas di video kali ini. Oke, kita mulai. Ini ada bunyi-bunyi, dong kita biarkan lewat. Oke, aku udah screen record. Jadi blog aku itu di bimaanugrah.com ya. Aku udah screen record ini dan kita masuk ke tulisan aku yang judulnya Q&A sebelum masuk seminari yang part 1. Jadi mungkin bentuk videonya kayak begini sih, tapi kalau mungkin teman-teman punya ide lain ya, mungkin yang bentuk lain gitu, bisa sampaikan saja dengan bebas ya, dengan santai di kolom komentar atau di akun Instagram saya. Pertanyaan pertama, apa bedanya anak kuliah seminari dan sekuler? Ngomong-ngomong, pertanyaan ini aku pernah buat juga dalam bentuk podcast ya, jadi aku buka open question gitu di Instagram, di story, lalu aku coba jawab. Dan ini juga mungkin hal-hal yang dulu aku pikirin sebelum masuk seminari, dan sekarang juga aku pikirin yang kayaknya apa sih yang dipertanyakan gitu ya. Bagi teman-teman yang sedang bergumul, kita masuk aja ya. Apa bedanya anak kuliah seminari dan sekuler? Ya ini ya, kayak di tulisan aku bilang jangan sampai kita dikotomi ya. Jadi atau memisahkan secara murni gitu ya, kuliah seminari yang jadi hamba Tuhan dan yang sekuler, seolah-olah yang seminari ini jauh lebih suci gitu. Jangan sampai kayak begitu ya. Tapi memang beda karena memang kita belajarnya beda gitu ya. Kita di seminari itu kita belajar teologi tentang agama Kristen ya, tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan. Sedangkan yang di sekuler ya mungkin teknik ya, beda subjek dan topiknya. Tapi yang mungkin yang lebih membedakan lagi antara kuliah di seminari dan di sekuler, saya bicara sebagai seorang mahasiswa STT1 ya, artinya seminari dalam artian kita memang dibentuk bukan hanya secara otak tapi secara sifat dan perilaku juga, yaitu kita tinggal di asrama. Nah, tinggal di asramanya ini yang beda sekali dengan kuliah sekuler. Jadi di asrama itu ada pembentukan karakter, jadi kita harus kerja bakti, cuci piring, bangun pagi, saat teduh. Itu untuk membentuk karakter kita menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, itu mungkin yang menjadi pembeda yang paling kentara ya, paling kelihatan ya mungkin ya, dibandingkan dengan orang-orang yang kuliah di sekuler. Semua orang dipanggil Tuhan pada bidangnya masing-masing. Tapi sekali lagi ya, seperti yang saya bilang tadi, tetap ada bedanya. Yaitu tadi, kita dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan. Oke? Kita lanjut ke nomor 2. Kak, saya dengar buku teologi banyak yang bahasa Inggris. Saya lemah bahasa Inggris. Gimana ya, Kak? Pertanyaan yang bagus. Jadi menurut saya memang banyak sekali ya buku-buku teologi itu memang dalam bahasa Inggris. Dan kalau memang ada dalam bahasa Indonesia, itu pun terjemahan. Dan kadang terjemahan itu ya kurang tepat mengekspresikan apa yang sebenarnya penulis inginkan ya dalam buku itu. Yang aku ingin sampaikan, ini sih, kita bisa les kan sebelum kita masuk di seminari. Jadi misalkan teman-teman masih SMA nih, teman-teman bisa ikut les, bisa belajar dulu bahasa Inggris walaupun dikit-dikit. Nanti itu bisa sangat membantu teman-teman dalam menguasai bahasa Inggris, termasuk ya maksudnya dalam baca buku bahasa Inggris gitu. Dan kalau di STT saat itu semester 1 ada mata kuliah bahasa Inggris yang akan membantu juga teman-teman. Dan satu lagi,
puji Tuhan teman-teman saya juga membantu ya, saling membantu untuk mungkin ada teman yang jauh lebih jago dalam bahasa Inggris, bisa saling membantu teman yang mungkin tidak terlalu jago. Dan itu adalah komunitas yang harus dibangun di sebuah kampus ya, di seminari. Saya nggak saranin buta 100% dalam bahasa Inggris gitu ya, tapi setidaknya adalah dikit-dikit kita bisa belajar nanti. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Di seminari kan banyak nulis paper, essay, dan lain-lain. Saya sulit untuk nulis, gimana ya? Sekali lagi, masuk semester 1 di seminari itu memang ada bahasa Indonesia ya kalau di STT saat ya, di semester 1. Dan memang aku juga ngerasain itu. Sulit sekali, memang SMA dan kuliah itu jauh berbeda. Jadi teman-teman, memang ini akan menjadi salah satu pergumulan di awal semester. Tapi sekali lagi ini ada waktu bertahap lah. Jadi nggak mungkin lah dosen langsung baru masuk terus langsung buat paper masukin jurnal, ya nggak mungkin juga kan. Tapi kita dibimbing perlahan-lahan bertahap untuk akhirnya bisa menulis dengan baik. Jadi kayak gitu ya, maksudnya kita belajar itu bertahap, perlahan, pasti hari demi hari kalau kita sungguh-sungguh belajar, pasti kemampuan menulis kita akan terasah. Dan jangan malu-malu untuk bertanya pada kakak tingkat atau teman yang jauh memiliki kemampuan di bidang itu untuk nulis. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Jadi kita saling belajar aja lah satu sama lain agar kemampuan menulis kita jauh lebih baik. Nomor 4 ya. Dapat uang jajan dibatasin nggak kak? Oke. Tentu saja kalau di sekolah aku ya nggak ya. Jadi bebas orang tua mau ngasih berapa, tapi tetap harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan, alias harus jujur, harus tahu kelola keuangan dengan baik, jangan hidup berfoya-foya juga ya. Jadi memang tidak dibatasin ya, tapi ya itu dari diri sendiri ya. Tapi kalau uang jalan ya atau uang yang diberikan kampus misalkan untuk praktik weekend gitu, wah itu dibatasin, sudah ditentukan dan tidak boleh dikorupsi atau dicuri. Itu sangat berbahaya. Dan menurutku juga di tempat lain juga nggak juga sih, nggak dibatasin secara kaku gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang punya jawaban lain ya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ini jawabannya enggak ya. Oke, aku memang sengaja ya setiap post itu, setiap tulisan ya 4-5 pertanyaan. Dan pada video kali ini cukup 4. Sekali lagi semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang bergumul dalam masuk ke sekolah teologi atau seminari. Dan saya secara pribadi masuk di STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi, Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, Jawa Timur. Itu sangat memberkati ya, sekolah itu sangat membantu saya juga dalam bertumbuh menjadi seorang yang serupa dengan Kristus ya. Tapi saya juga seorang yang berdosa, seorang yang lemah, dan teman-teman mungkin ya merasa diri tidak layak gitu ya. Saya juga merasa hal yang sama. Tapi kalau begitu tidak ada yang akan masuk sekolah teologi karena semua orang berdosa. Tapi yang memampukan saya adalah anugerah Kristus. Jadi anugerah Tuhan Allah itulah yang membuat saya bisa sampai di titik ini. Dan saya masih seorang berdosa yang harus terus dibaharui dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman mungkin yang punya pertanyaan lain bisa sampaikan aja di kolom komentar ataupun ide-ide lain tentang ini. Dan juga ke sosial media saya. Dan jangan lupa ya, saya sudah buat podcastnya loh tentang ini. Jadi bisa cek di Komisi Podcast Kristen untuk episode-episode cerita anak seminari. Itu saya bahas tentang panggilan-panggilan teman-teman saya dan juga Q&A seperti ini. Dan juga ada dosen saya sudah undang satu. Teman-teman bisa cek di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor.fm dan lain-lain. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel saya. Dan terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Okay.